Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Suci Yuniati. Di sekarang materi pembelajaran tentang manajemen produksi, penulisan naskah, dan penyutradaraan kelas 12. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, ada baiknya kalian di rumah untuk memulai berdoa terlebih dahulu. Iya, untuk materi selanjutnya di manajemen produksi, penulisan naskah dan penyutradaraan kelas 12 ini, setelah kalian mengawali dengan dasar-dasar atau mengenal lebih dekat apa isi dari manajemen produksi itu, dan di dalamnya juga ada bagaimana cara penulisan naskah yang benar berkaitan dengan berita, dan yang berikutnya yaitu mempelajari tentang materi penyutradaraan. Untuk kali ini Bu Suci di sini akan memberikan materi singkat berkaitan dengan jenis atau format berita televisi. Jadi penulisan naskah berita televisi ini ada beberapa item yang kalian harus pahami. Jadi ketika kalian melakukan kegiatan liputan atau ketika kalian membuat sebuah produksi berita, di situ kalian harus memahami beberapa format berita televisi. Yang pertama yaitu reader. Di sini reader format berita yang paling sederhana. Jadi hanya lead in yang dibaca oleh presenter. Jadi belum ada visual atau gambar. Misalnya di PowerPoint yang harus dibuat, di situ ada berita duka yang secara tiba-tiba, contohnya gempa bumi, ya. Mungkin kalian bisa yang lain, kecelakaan atau peristiwa yang lain. Kemudian bahasa lead di sini kalian bisa membaca di situ, ya. Pemirsa, kami menerima kabar bahwa telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,3 skala Richter di Pariaman, Sumatera Barat. Itu contoh dari format atau jenis format berita reader yang dibaca oleh reader di situ. Berita ini sama sekali tidak disertai gambar, jadi atau grafik karena faktor deadline, ya. Berita baru sampai di meja redaksi saat siaran berlangsung. Jadi kalau kalian pernah mengamati berita televisi, di situ juga akan pernah ada berita yang secara langsung, ada peristiwa langsung, itu langsung dibacakan oleh seorang presenter. Jadi durasi berita reader ini maksimal 30 detik. Oke, lanjut jenis dan format berita televisi. Di situ ada voice over atau disingkat dengan VO, ya. Jadi format berita televisi yang lead in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter. Nanti kalian Bu Suci tampilkan juga nanti di belakang di PowerPoint ada beberapa contoh format berita televisi. Kemudian yang berikutnya yaitu voice over grafik, ya. Jadi voice over yang disertai grafik, ada beberapa bagan yang dibuat, ya, untuk mempermudah mempermudah pemirsa atau khalayak untuk melihat. Selain dibacakan atau voice over dibacakan oleh presenter, di situ juga ada grafik yang muncul. Jadi saat presenter membacakan lead in dan narasi atau tubuh berita seutuhnya, di situ juga ada grafik atau disertai grafik. Jadi tidak ada gambar yang menyertai naskah kecuali grafik atau tulisan. Kemudian jenis format berita televisi, di situ ada voice over sound on tape atau VOSOT. Jadi VOSOT adalah format berita televisi yang memadukan voice over dan sound of tape. Jadi di sini lead in dan isi tubuh berita semuanya dibacakan oleh presenter. Di akhir berita, jadi muncul soundbite dari narasumber sebagai pelengkap dari berita yang telah dibacakan sebelumnya. Jadi VOSOT digunakan jika gambar yang ada kurang, ya. Jadi gambar yang ada itu kurang menarik. Jadi maksudnya itu kurang, itu berarti kurang menarik. Tetapi ada pernyataan dari narasumber yang sangat penting.
ya yang perlu ditonjolkan untuk melengkapi pada akhir narasi atau pada akhir berita ya, pada akhir berita. Jadi total durasi untuk voice over sound on tape ini adalah 60 detik, 40 detik untuk voice over dan 20 detik untuk soundbite-nya. Kemudian yang berikutnya yaitu sound on tape atau SOT. Jadi yang tadi ada voice over SOT, di sini SOT saja. Jadi sound on tape itu atau SOT adalah format berita televisi yang hanya berisi lead in dan soundbite dari narasumber. Jadi presenter hanya membacakan berita, kemudian format ini dipilih jika pernyataan narasumber dianggap lebih penting ditonjolkan daripada disusun dalam bentuk narasi. Jadi pilihan pernyataan untuk SOT yang amat penting, bukan yang datar-datar saja. Jadi yang paling penting itu disertakan dalam kaitannya format SOT. Jadi format SOT ini bisa untuk melengkapi berita sebelumnya atau bisa berdiri sendiri. Standar dari internasional, berita SOT harus ditutup dengan tag atau tambahan berita yang melengkapi pernyataan atau SOT dari narasumber. Kemudian jenis atau format berita televisi juga di situ ada paket atau package ya. Jadi package adalah format berita televisi yang hanya lead in-nya yang dibacakan oleh presenter. Tetapi isi berita merupakan paket terpisah yang ditayangkan begitu presenter selesai membaca lead in. Jadi paket berita sudah dikemas ya jadi satu kesatuan yang utuh dan disertai antara gambar, narasi, soundbite dan bahkan grafis ya. Format ini dipilih jika data yang diperoleh sudah sangat lengkap. Jadi juga gambarnya dianggap cukup menarik dan dramatis. Jika dirasa penting, reporter dapat muncul stand up ya di depan kamera pada awal atau akhir berita. Jadi durasi maksimal 2 menit 30 detik. Kemudian di situ ada live on tape atau LOT, adalah format berita televisi yang direkam secara langsung di tempat kejadian. Jadi namun siarannya ditunda atau delay. Kemudian kemunculan reporter bisa di awal, di tengah atau di akhir paket tubuh berita. Jadi awal reporter membuka paket berita, di tengah reporter menjembatani informasi awal dan merangkum paket berita itu sendiri dan menyampaikan informasi tambahan. Kemudian lead tetap dibacakan oleh presenter di studio ya. Jadi secara on air ya. Kemudian meski siarannya ditunda, live on tape ini aktualitas tetap harus dijaga. Jadi durasi biasanya lebih singkat dari format live on kamera. Jadi kalau presenter adalah istilahnya yang membacakan berita ya, mungkin di dalam ruangan atau pembawa acara. Kemudian kalau reporter itu biasanya dikenal sebagai pembawa berita di lapangan ya, atau semacam presenter di lapangan begitu. Kemudian live on kamera. Jenis format berita televisi di sini live on kamera yaitu berita langsung atau laporan langsung. Jadi format berita televisi yang disiarkan secara langsung dari lapangan atau lokasi dari peliputan. Jadi sebelum reporter di lapangan menyampaikan laporan, presenter atau presenter lebih dulu membacakan lead in dan kemudian memanggil reporter di lapangan untuk menyampaikan hasil liputannya secara lengkap. Jadi di situ ada bahasa semacam begini. Presenter di studio, untuk berita selengkapnya kita sambung langsung dengan reporter si A. Silahkan untuk menyampaikan menyampaikan berita atau informasi yang ada di sana. Silahkan saudara bla 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 gitu. Biasanya ada bahasa seperti itu. Kemudian sebaiknya presenter melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada reporter agar terjadi kesan dialog. Jadi misalnya seperti ini, seorang presenter di studio bertanya secara langsung kepada reporter di lapangan, lantas bagaimana dengan kejadian kebakaran yang ada di gedung Kejaksaan Agung? Apa saja kerugian yang ada di sana? Silahkan, misalnya seperti itu. Kemudian reporter menjawab, baik, di sini untuk
misalnya contohnya untuk kerugian dari kebakaran Kejaksaan Agung masih belum bisa, bla 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 bla, karena mungkin belum menerima informasi secara valid, jadi reporter bisa memberikan informasi yang ada, gitu. Kemudian karena live on camera memerlukan biaya telekomunikasi yang sangat mahal karena secara live ya. Kemudian format ini dipilih jika nilai beritanya amat penting, luar biasa dan peristiwanya masih berlangsung. Jadi kalau kalian di rumah pada saat kalian pernah melihat berita yang sangat aktual, ya kemarin kalau nggak salah ada berita yang sangat penting yaitu gedung Kejaksaan Agung yang terbakar, ya itu di situ banyak sekali hampir seluruh gedung tidak ada sisa, ya. Jadi itu pada saat itu jika seorang reporter dan kameramen ya itu langsung turun ke lapangan, kemudian secara berita itu akan segera terlaporkan. Bagaimana kalau misalnya reporter dan kameramen masih dalam perjalanan? Nah, ini dari pihak stasiun atau stasiun televisi atau ada program tersendiri itu bisa mengambil gambar valid dari masyarakat. Jadi mungkin kalian pernah lihat di layar televisi, kalau kalian pernah ikut live secara langsung begitu, itu biasanya gambar bisa jadi dari handphone orang atau orang yang melihat kejadian langsung itu. Jadi secara valid faktanya sudah ada. Kemudian reporter dan kameramen salah satu stasiun manapun atau dari manapun, wartawan atau jurnalis pasti akan turun untuk meliput kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian jenis atau format berita televisi di sini ada visual news. Jadi visual news adalah format berita televisi yang hanya menayangkan gambar atau rolling gambar saja yang menarik dan dramatis. Presenter cukup membacakan lead-in-nya dan kemudian visual ditayangkan tanpa narasi apapun, seperti apa adanya. Jadi format ini bisa dipilih jika gambarnya menarik, memiliki natural sound yang dramatis, misalnya suara jeritan orang ketika terjadi bencana alam atau kerusuhan dan lain sebagainya. Itu lebih ke visual news. Kemudian live by phone. Jadi jenis format ini adalah format berita televisi yang disiarkan secara langsung dan dari tempat peristiwa dengan menggunakan telepon ke studio, yaitu disambungkan langsung ke presenter ya. Lead ini yang dibacakan oleh presenter dan kemudian ia memanggil reporter yang ada di lapangan untuk menyampaikan laporannya. Bisa lewat by phone langsung atau karena ini di sini jenis formatnya live by phone, otomatis lewat telepon. Biasanya di layar televisi kalian itu tertera reporternya, gambar reporternya itu disambungkan dengan siapa. Wajah reporter dan peta lokasi peristiwa biasanya dimunculkan dalam bentuk grafis ya. Jadi kalian kalau melihat di layar televisi, kalian bisa melihat di situ ada siapa reporter yang di lapangan dalam bentuk foto. Jika tersedia bisa juga disisipkan gambar peristiwa sebelumnya. Kemudian jenis format berita televisi yang lain yaitu phone record ya, format berita televisi yang direkam secara langsung dari lokasi reporter meliput, tetapi penyiarannya dilakukan secara delay atau tertunda. Format ini sebetulnya hampir sama dengan live by phone, hanya teknis penyiarannya secara tertunda saja. Jadi format ini jarang digunakan dan biasanya hanya digunakan jika diperkirakan akan ada gangguan teknis saat berita dilaporkan secara langsung. Oke, mungkin itu saja jenis atau format berita televisi ya. Poin per poin kalian pahami. Kemudian di bawah contoh format berita yang sudah saya buat, silakan kalian amati ya. Ada format berita yang saya susun, di situ ada kemarin itu live on tape dan paket ya, berkaitan dengan contohnya di sini ada readernya menyampaikan, selamat pagi pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Smakensa Info edisi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun di cabang dinas wilayah Bondowoso. Berikut Smakensa Info dan lain sebagainya. Sampai ke bawah kalian pahami sendiri. Nah, tugas kalian di rumah
ya. Setelah melihat beberapa lampiran PowerPoint yang sudah saya sampaikan di sini, nanti disertakan juga kalian mengerjakan tugas, yaitu kalian belajar untuk membuat sebuah naskah ya dari beberapa kategori jenis dan format berita ini. Kemudian kalian coba untuk mengintonasikan atau coba untuk menyampaikan, coba untuk memberi menjadi seorang presenter ya, seolah-olah di depan kalian itu adalah kaca. Jadi kalian cara kalian untuk belajar di rumah, sebelumnya kalian melihat dulu bagaimana menjadi seorang presenter yang baik. Caranya bagaimana? Kalian sering saja melihat tayangan televisi, contohnya berita televisi ya. Di situ bagaimana presenter membawakan sebuah berita. Ya, kemudian kalian di rumah juga membuat naskah singkat, naskah sederhana saja. Kemudian kalian coba bacakan di depan kamera handphone atau kalian rekam di handphone kalian. Seolah-olah kalian sebagai seorang presenter. Bagaimana caranya kalian bisa memahami itu? Kalian belajar dan terus belajar, melatih dan terus berlatih. Mungkin itu saja di pertemuan kali ini, yaitu di manajemen produksi, penulisan naskah dan penyutradaraan kelas 12. Untuk kalian yang ada di rumah, jangan lupa komen di situ adalah absensi kalian ya. Kemudian kalian pelajari kembali. Kalaupun masih ada yang mau dipertanyakan atau ditanyakan kepada saya, silakan langsung seperti biasa kita tanya jawab melalui media sosial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.